Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8, mata kuliah Hadis Muamalah akan membahas tentang pembunuhan serta jenis-jenisnya. Sebelum kami masuk ke dalam materi pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Lutfian Nurul Izzah, NIM 0001900158. Di sini saya berserta rekan-rekan saya. Yang pertama ada Raihanita, NIM I0001900098. Yang kedua ada Septian Dul Ayu Rahmawati, NIM I00190129. Lalu ada Haira Gina Yuda Jakti, NIM I0001900168. Dan yang terakhir ada Devi Wulan Safitri, NIM I00190171. Baik, pada kesempatan kali ini subbab materi yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengertian pembunuhan, yang kedua ada macam-macam pembunuhan, yang ketiga ada hukuman atau sanksi bagi pembunuhan, dan yang terakhir ada dasar hukum pembunuhan. Yang pertama ada pengertian pembunuhan. Secara bahasa, pembunuhan adalah kejahatan atau kriminalitas, atau penyerangan kepada badan, harta, dan kehormatan. Sedangkan secara istilah, pembunuhan adalah penyerangan kepada badan, jiwa, atau harta dengan apa-apa yang mewajibkan kisos. Beberapa ulama juga mengatakan bahwa pembunuhan ini merupakan suatu perbuatan yang mematikan, atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan. Sedangkan secara Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembunuhan bisa diartikan sebagai proses perbuatan atau cara membunuh. Sedangkan membunuh sendiri berarti mematikan, menghilangkan, menghabisi, atau menyabut nyawa. Dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Jenis-jenis pembunuhan yaitu 1. Pembunuhan sengaja. 2. Pembunuhan menyerupai sengaja. 3. Pembunuhan karena tidak sengaja. Pembunuhan sengaja sendiri adalah menyengaja suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang berat. Alat berat ini yang pada umumnya dapat mematikan, melukai, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dikatakan sengaja jika memenuhi 2 syarat, ditujukan kepada orang tertentu, lalu menggunakan sesuatu yang biasanya bisa membunuh. Contohnya membunuh seseorang dengan menebaskan pedang, kemudian orang itu mati, atau menembaknya dengan peluru. Contoh lain, membunuh tidak langsung, namun mengenai daerah yang bahaya seperti otak dan lain-lain, sehingga muncul penyakit yang menyebabkan kematian. Contoh lainnya, membunuh dengan sesuatu yang berat, seperti besi atau martil, dan lain-lain. 2. Pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan. Contohnya, memukul dengan batu kecil, tangan, atau tongkat yang ringan, dan pukulannya itu bukan pada tempat yang mematikan, sehingga sakitnya tidak berat dan menahun, sehingga membawa kepada kematian. Saya Devi Wulan Safitri akan menjelaskan tentang pembunuhan karena tidak sengaja. Pembunuhan karena tidak sengaja yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud penganiayaan, baik dilihat dari segi orangnya maupun perbuatannya. Unsur tindak pidana pembunuhan tidak sengaja terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban. Yang kedua adalah perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan atau ketidaksengajaan pelaku. Yang ketiga adalah antara perbuatan kesalahan dan kematian korban terdapat sebab akibat. Contohnya adalah seseorang melempar pohon atau binatang tetapi mengenai orang lain kemudian mati, atau berniat membunuh A tapi malah mengenai si B. Untuk contoh yang kedua adalah
terpelesetnya kaki seseorang kemudian mengenai orang lain yang menyebabkan kematian. Jelaskan tentang hukuman atau sanksi bagi pembunuh sengaja. Terdapat dua hukuman untuk seseorang yang melakukan pembunuhan secara sengaja, baik hukuman di dunia maupun di akhirat. Untuk hukuman di akhirat disebut dengan juga diani adalah haram dan mengakibatkan dosa yang hampir sama dengan sederajat kufur. Seperti yang dijelaskan surat An-Nisa, yang artinya, barang siapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya, serta menyediakan azab yang besar baginya. Untuk hukuman di dunia, disebut juga dengan godoi, adalah kias, akan diberikan balasan sesuai dengan perbuatannya. Hukumannya pokok sesuai surat Al-Baqarah ayat 178 sampai dengan 179 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kias berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaknya yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang pedih. Dan terdapat juga di surat Al-Maidah ayat 45. Hukuman bagi orang pembunuhan dilakukan secara sengaja yang hukuman di dunia. Terdapat juga penghapusan hak waris dan hak wasiat sebagai hukuman tambahan. Yang ada juga hukuman diat taksir dan berpuasa sebagai hukuman pengganti. Hukuman kias sebagai hukuman pokok pembunuhan sengaja. Jika hukuman kias tidak dituntut oleh keluarganya, maka diat sebagai penggantinya. Kemudian, jika hukuman diat juga tidak dituntut oleh keluarganya, maka hukuman taksir penggantinya. Dalam hal ini, hakim penguasa berhak untuk menentukan dengan kemaslahatan yang lebih besar. Hukuman untuk pembunuhan menyerupai sengaja atau qatl shib al-amd. Yang pertama ada hukum akhirat. Hukum akhirat itu adalah haram dan berdosa besar. Dan kedua adalah hukum dunia, yaitu ada hukuman membayar diat dan kifarat atau memerdekakan budak. Lalu hukuman penggantinya adalah takzir sebagai pengganti diat dan puasa sebagai pengganti kifarat. Lalu hukuman tambahan adalah tidak menerima warisan dan wasiat. Selanjutnya ada hukuman untuk pembunuhan tidak sengaja atau qatl al-khata, yaitu ada hukum akhirat. Hukum akhirat adalah tidak ada dosa dan hukuman di akhirat. Lalu ada hukum dunia, yaitu hukuman pokok adalah membayar diat muhafafah atau diat ringan dan kifarat atau memerdekakan budak. Lalu ada hukuman pengganti adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai pengganti hukuman kifarat. Lalu ada juga hukuman tambahan. Hukuman tambahan adalah terhalang untuk mewarisi dan menerima wasiat bagi si pembunuh yang masih ada ikatan keluarga. Saya Khaira Yuna Yuda Jakti dengan NIM I00016168 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya yang keempat adalah dalil atau dasar hukum pembunuhan. Yang pertama ada hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i yang berbunyi la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulim muslim, yang artinya hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Yang selanjutnya adalah Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32
yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka yang sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Adapun asbabun nuzul dari Quran surat Al-Maidah ayat 32 ini adalah diceritakan bahwa seorang sahabat yang telah dibunuh dan sahabat lainnya hendak membalas dan membunuh orang tersebut. Maka turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwa dalam Islam boleh membunuh jika itu kisos. Akan tetapi jika bukan kisos, sama halnya membunuh semua manusia. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai pembunuhan. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.